Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat tampilan blog desa atau website desa agar lebih menarik. Nah, itulah dia pada video kali ini saya akan menjelaskan agar website desanya itu lebih menarik ya dan tampilannya lebih matching seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya komponen dari blog desa atau website desa ini. Ada beberapa komponen dalam menyajikan informasi terkait dengan melalui blog desa yang dilakukan melalui blogger atau yang menggunakan blogger. Selayaknya menu informasi itu ditampilkan beberapa hal. Seperti halnya dalam contoh yang saya tampilkan di sini. Di sini sudah diganti sebuah tema dari blog desa. Ada tampilannya seperti ini dan perlu kita pahami ini disebut dengan uh, header menu atau menu atas ya. Di sini ada profil, produk hukum masyarakat, kontak, daftar isi dan lain-lain. Di sini sudah saya jelaskan melalui materi ini di mana profil desa itu meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi, wilayah desa dan logo desa. Minimal seperti itu ya. Di sini juga sudah saya sebutkan ada sejarahnya, ada visi misi, struktur organisasi dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pada header menu atau menu kepalanya itu, kepala menunya, di sini ada produk hukum. Halaman ini memuat tentang daftar peraturan desa yang bersangkutan. Yang ketiga ada pengaduan masyarakat. Nanti akan ada formulir pada video berikutnya. Silahkan diikuti saja atau di subscribe dan di like and share juga kepada teman-teman. Akan ada formulir nanti pengaduan masyarakat desa melalui website. Kemudian ada kontak, di sini berupa halaman blog yang memuat informasi kontak desa berupa misalnya sosial media desa, Twitter desa, Instagram, email, dan berbagai hal, misalnya ada Facebook, ada YouTube-nya desa jikalau ada misalnya. Kemudian ada menu daftar isi secara keseluruhan, di mana menu-menu ini nanti akan saya buatkan spesial untuk Anda tutorialnya nanti. Namun pada kesempatan ini itulah hal-hal yang harus kita pahami dulu bagaimana layout tampilan dari blog desa ini. Yang paling warna hijau ini adalah disebut dengan header menu. Yang di sini adalah primary menu atau menu paling utama. Di sini sudah saya jelaskan di mana di beranda itu adalah halaman utama dari blog. Kalau misalnya kita klik di sini ini atau di beranda ini, maka dia akan memuat halaman depan blog. Dan ada kabar desa. Menu ini memuat seputar perkembangan desa terbaru. Ya, misalnya kalau kita klik, maka akan memuat informasi terbaru dari desa. Kemudian ada lembaga masyarakat. Menu ini adalah suatu halaman yang memuat informasi tentang misalnya Naposonauli Bulung, Karang Taruna, Wirid Yasin, Majelis Taklim, dan lain-lain sebagainya. Di sini lembaga masyarakat seperti ini. Misalnya kalau kita klik nanti akan ada informasi dalam bentuk halaman. Kemudian ada data desa, dan data desa ini misalnya bisa berupa banyak ya, nanti bisa misalnya hasil survei Anda dengan desa, misalnya data wilayah administratif, data pendidikan, dan data keluarga, atau misalnya data pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur, atau mungkin data perkawinan, dan barangkali ada data-data lainnya yang bisa Anda dapatkan dari pemerintahan desa atau kantor desa. Kemudian ada pengumuman, kemudian ada galeri. Nah, kalau pengumuman ini nanti kalau kita klik nanti akan muncul informasi-informasi pengumuman. Kemudian ada galeri, di mana galeri ini bisa misalnya berupa foto ataupun video yang menjadi kegiatan-kegiatan desa. Di sini sudah ada kop-kop dan kategorinya, misalnya kabar desa. Kalau misalnya ingin melihat lebih dalam lagi, diklik more. Kalau misalnya melihat update yang paling populer dari postingan-postingan desa itu bisa dilihat kalau misalnya yang terupdate atau misalnya baru diupload di sini. Kalau misalnya ada yang berkomentar di sini,
Kemudian ada pengumuman juga, 1, 2, kemudian ada galeri kegiatan 1, 2, 3, dan di sini adalah berita-berita selanjutnya atau berita-berita lain. Nah, atau misalnya untuk informasi selengkapnya dapat dilihat misalnya ada di sini more 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, yang paling bawah ini disebut dengan puter ini adalah kakinya. Di kakinya ini ada informasi misalnya kontak form, ada informasi tentang desa, misalnya dibuat oleh KKLN Padang Sidimpuan, misalnya seperti itu ya. Dan di samping ini juga ada informasi tentang total page view-nya, follower-nya, tag-nya, dan juga ada blog archive ya, serta ada label-label yang memuat informasi desa. Dan dari sini ke bawah, dari bawah menu-menu ini disebut dengan body ataupun tubuhnya blok desa tersebut. Di tubuhnya ini banyak sekali menu-menu tadi yang sudah saya jelaskan, dan di sini adalah fitur menu atau misalnya tampilan yang memukau untuk enak dilihat dan dipandang ya. Di beberapa website yang lain misalnya ini ada slider, tapi di kali ini tidak kita jelaskan apa itu slidernya dan bagaimana cara membacanya. Tapi inilah sebagai contoh mungkin yang bisa Anda praktekkan ya. Di sini ada hot issue juga, misalnya ada yang terbaru-terbaru dari informasi seputar perkembangan desa. Itu saja untuk pengenalan dari komponen-komponen blok desa tersebut. Nah, untuk membuat tampilan blok desa agar lebih menarik, tentunya kita bisa melihat pada video sebelumnya yang telah saya buat. Di sini ada part 3, cara sederhana membuat postingan baru di blogspot desa. Nah, di bawah ini telah saya sediakan sebuah link ya, di klik more saja. Kita klik link download temanya, nanti bisa di-download langsung di Google Drive yang telah saya bagikan untuk Anda. Masih loading ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tema ini sebenarnya adalah tema gratis. Bisa saja Anda cari di berbagai website. Ya, di website yang menyediakan tema-tema gratis, misalnya di Btemplate Blogger, ya, Btemplate blogger.com, atau di website-website lainnya yang menyediakan ya. Misalnya di sini di Btemplate bisa Anda lihat tema-tema lainnya. Tapi di contoh kali ini saya menjelaskan tentang tema yang sudah saya ambil dari salah satu website di Goyabi Template. Sebagaimana bisa Anda lihat di link download asli temanya di bawah, di sini, di bawah videonya. Dan di sini ada Dajutem Blogger. Kita klik kanan saja, kemudian kita download. Ya, sudah di-download. Dan di sini nanti ada pengaturan untuk sidebar-nya, kita download juga. Kita download. Dan ada pengaturan widget-nya juga. Kita download. Ya, kita download lagi yang ini. Nah, ketika tiga-tiganya sudah di-download, ada sidebar tab 1 dan 2, ada widget profilnya juga, ada temanya. Nah, untuk cara mengganti temanya kita ke dashboard. Nah, dashboard ini ada theme atau tema. Kita klik. Kemudian di sini ada titik 3. Di titik 3 ini kita klik di sini. Kemudian kita restore. Nah, ketika kita restore, maka akan muncul tampilannya seperti ini. You can upload a theme from a file your computer. Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia,
kamu bisa mengupload sebuah tema dari file yang ada di dalam komputer. Kita klik upload. Tadi yang sudah terdownload disimpan di download. Kemudian di sini ada Dajutem Desa. Filenya dalam bentuk XML atau file khusus ya. Di sini tema desa.xml itu adalah eksistensi filenya. Kita open. Nah, dia akan muncul restoring theme. Di restoring theme ini nanti dia akan menginstal tema baru untuk Desa Parulian baru. Kita tunggu sejenak. Ya, nah temanya ini sudah muncul dan selanjutnya kita edit mobile settingnya. Nanti kalau misalnya ada pengguna yang menggunakan mobile melihat informasi desa ini, kita bisa mengaturnya agar tampilannya lebih bagus. Misalnya kita klik mobile. Nah, di sini pengaturannya jangan default, tetapi kita pilih adalah custom. Nah, di custom ini bisa misalnya sebelumnya kita lihat preview dulu. Nah, preview dari blok theme ini dalam bentuk dalam bentuk tampilannya mobile atau dari handphone, kita bisa klik di sini smartphone. Nah, beginilah tampilannya nanti kalau dia dilihat website desanya dari smartphone. Misalnya di sini kita arahkan begini, ya. Atau misalnya kita putar jadinya seperti ini. Ya, itu saja. Dan ini kita close saja. Kemudian kalau sudah misalnya cocok, kita save. Nah, sudah jadi. Misalnya coba kita lihat tampilan awal dari Desa Parulian baru ini. Ini adalah merupakan desa contoh ya, contoh yang saya buat-buat aja. Nah, sudah muncul seperti ini, ada profil desanya, ada produk hukum, ada pengaduan masyarakat, daftar isi, dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah contoh-contohnya yang masih belum custom dengan baik ya, dan masih muncul seperti ini ya. Nah, temanya sudah jadi, tapi masih ada sedikit berantakan. Misalnya di sini masih harus kita rapikan, atau misalnya di sini harus kita rapikan juga. Nah, itulah dia salah satu cara membuat tema, mengganti tema dari Blogspot. Nah, kalau untuk melihat bagaimana layoutnya, kita klik layout. Di sini akan kita lihat tampilan-tampilan nanti untuk mengatur dan merapikannya. Nah, itu saja dia cara mengganti tema dari Desa Parulian Baru sebagai contoh yang saya buat dalam website kali ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk video selanjutnya bagaimana cara mengatur dan merapikannya biar lebih bagus. Ikuti video-video selanjutnya hanya di Bagas Edukasi. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.